si gadis tengah malam pulang. Tiba-tiba muncul seorang pria, membawanya ke dalam mobil. Si pria menyerang Lisa di tempat. Ia mengeluarkan kain merah, dan menutup matanya. Di saat ia ditangkap, Lisa sudah berada di kamar mandi. Pria itu memandikan badannya, kemudian mengikatnya di kasur, lalu bermain-main. Karena Lisa tidak pulang semalaman, nenek yang tinggal bersamanya segera menelepon polisi. Tapi dia tidak terlalu mengkhawatirkan Lisa. Karena ibu Lisa tidak mau membesarkan Lisa, ia meninggalkan Lisa untuk dijaga nenek. Tapi nenek juga menganggap Lisa adalah beban. Kemudian membawa Lisa untuk menyenangkan pemilik rumah, dan menyuruh Lisa untuk pergi bekerja. Jadi kehilangan Lisa. Dia hanya takut untuk kehilangan alat untuk kerja. Di waktu yang sama, beberapa hari Lisa ditangkap, dan berulang kali diserang oleh pria. Lisa meski hatinya sangat ketakutan, tapi tetap tidak menyerah untuk melarikan diri, meski matanya ditutup oleh kain. Di saat pria itu mendekatinya, ia menyentuh wajah pria dengan hati-hati. Saat di toilet, ia mencari cara untuk menjauh dari pria, kemudian membuka kain di matanya, dan mengunci pintu toilet. Tapi di toilet sama sekali tidak ada pintu keluar. Lisa menyemangati dirinya untuk jangan menyerah. Kemudian di cermin, di atas kloset, ia meninggalkan sidik jarinya di berbagai tempat. Pria di luar menyadari pintu toilet dikunci, langsung mengambil pistol dan masuk. Menghadapi pria yang marah, Lisa langsung menurut, bahkan akan memberikannya segelas minuman. Setelah itu si pria tenang, tidak lagi marah kepada Lisa. Di malam itu, di saat si pria tidak siaga, ia diam-diam menyembunyikan rambut di bawah kasur. Berita perburuan terus disiarkan di TV. Pria di bawah tekanan memutuskan untuk membungkam Lisa, tapi di tengah jalan, mobil kehabisan bensin. Pria itu harus datang ke pompa bensin untuk mengisi bahan bakar. Anggota badan Lisa diikat dan dia tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa menggigit jarinya, menggosok darahnya ke bawah kursi. Setelah mengisi bensin, Lisa dibawa ke sebuah taman. Pria itu menodongkan pistol padanya. Lisa menangis dan memohon untuk melepaskannya. Mungkin karena kepatuhan Lisa sebelumnya, hati pria tiba-tiba melunak, meninggalkan Lisa dan pergi. Lisa melihat akhirnya lolos dari cengkeraman. Lari seperti orang gila. Gadis ini bergegas masuk ke rumah seperti orang gila. Baru beberapa hari yang lalu, dia diculik dan dikurung oleh seorang pria. Hanya dalam beberapa hari, disiksa berkali-kali. Tapi Lisa mengandalkan kemauan yang kuat, akhirnya lolos dari neraka. Saat Lisa pulang, tidak peduli bagaimana dia berteriak, nenek tidak percaya padanya. Hanya melapor ke polisi, mengatakan Lisa sudah ditemukan. Tapi polisi tahu, Lisa mungkin telah diculik. Kemudian mencari tahu situasi Lisa. Meskipun Lisa mengatakan demi tetap hidup, ia harus mematuhi penjahat. Tapi polisi melihatnya tidak terluka, mencurigainya berbohong. Mereka membawa dua polisi wanita, mencoba membuktikan Lisa mengatakan yang sebenarnya. Tetapi pada saat yang sama bersikeras, mengatakan dirinya diculik dan diserang. Dia bilang dia memberi petunjuk, seperti jumlah anak tangga di rumah penjahat, ciri-ciri penjahat yang disentuh tangan, Tapi polisi yang mendengarnya merasa, ketika seseorang mengalami hal ini, mustahil untuk menuliskan ini dengan begitu tenang. Mereka mengira Lisa gila selama beberapa hari, takut disalahkan di rumah hingga memilih untuk berbohong, dan mengoloknya sudah terlalu banyak menonton film kriminal. Lisa benar-benar hancur. Polisi wanita tidak bisa apa-apa. Ada seorang detektif berkata, ia melihat Lisa yang hancur, mengeluarkan foto anak perempuannya. Lisa akhirnya tenang. Ia menceritakan semuanya. Hari itu dia menggunakan sudut matanya, melihat karpet merah di mobil, karpet hijau di tangga, bahkan ingat penjahatnya kidal, dan fitur wajah. Detail luar biasa ini. Detektif tua itu yakin bahwa klaim itu bukan bohong. Detektif tua itu juga mendapat surat Lisa. Neneknya memanfaatkannya, menceritakan tentang hal si pemilik rumah itu. Polisi segera tangkap pemilik rumah karena pemerkosaan. Lisa juga dibawa ke tempat tinggal baru. Mengikuti petunjuk yang diberikan Lisa, detektif mengetahui bahwa penjahat sangat membenci wanita. Kasus Lisa dengan kasus baru-baru ini ada hubungannya. Dia mengirim pakaian Lisa untuk pengecekan, dan ada benang merah. Ternyata itu juga ditemukan di korban sebelumnya. Hingga sekarang,
Kasus ini, yang telah dikejar selama setengah tahun tidak berhasil. Akhirnya karena wanita pemberani ini, dengan harapan baru. Ini adalah gadis yang terkuat yang pernah ia temui. Dia diculik oleh seorang pembunuh berantai. Disiksa. Tidak hanya tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, coba untuk mengingat semua jenis petunjuk. Tinggalkan segala macam bukti. Akhirnya berhasil kabur. Tidak hanya itu. Lisa untuk membantu menangkap si pembunuh. Dia juga berjanji akan kembali ke tempat dia diculik. Menghadapi kenangan yang paling menyakitkan, Lisa berbaring di mobil polisi dengan mata tertutup. Simulasikan bagaimana rasanya ketika ia diculik. Pertama, dengan ketenangan. Ia mengingat rute si pelaku, belok kanan, melewati 3 lampu lalu lintas, jalan ke arah utara, melewati jalan tol. Semuanya teringat jelas. Di bawah bantuan Lisa, polisi menggambarkan wajah penjahat, juga mempersempit pencarian menjadi 3 km. Dengan cepat, seorang polisi mencurigai, agar tidak langsung menangkap pelaku. Ia mencari caranya dulu, mengambil foto mobilnya, dan memberikannya ke Lisa. Polisi menetapkan dia adalah pelakunya, kemudian langsung menangkapnya. Kemudian, polisi datang ke rumah pelaku. Karpet hijau, rambut di bawah kasur, sidik jari di cermin toilet, bekas darah di bawah kursi mobil. Semua bukti, sama seperti yang dikatakan Lisa. Tahanan itu berada di ruang interogasi, juga mengatakan Lisa berbeda dengan gadis-gadis lain. Itu adalah kesalahan terbesarnya untuk membiarkannya pergi. Orang yang pernah ditindas oleh keluarganya, gadis yang ditanyai oleh orang lain, akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri, menjadi pahlawan pemecah kejahatan, mendapat tepuk tangan semua orang. Film ini diadaptasi dari sebuah fakta di tahun 1984. Lisa yang sekarang telah menjadi kepala polisi, melawan berbagai kejahatan, melindungi anak-anak,